Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di live-nya Bos Kecil 14. Terima kasih banyak yang kemarin sudah mengikuti. Terima kasih banyak yang kemarin sudah bersama-sama ngebahas Indonesia versus Arab Saudi. Nah, kali ini tagline-nya sesuai dengan akankah Indonesia lolos round 4? Nah, kita langsung bahas nanti di live-nya saya. Dan ini pembahasan untuk sepak bola yang saya sediakan untuk kalian semua. Semoga menambah inspirasi, wawasan, dan ilmu pengetahuan kalian semua, tentunya di sepak bola. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah follow, sudah mengikuti saya, dan terima kasih sudah like and share, dan terima kasih banyak. Semoga kalian mudah-mudahan sehat walafiat, dan langsung saja kita masuk ke pembahasan. Akankah Indonesia lolos round 4? Ya, ketemu lagi di hari Jumat 10 Oktober 2025 dan di jam 14.10 seperti biasa live-nya siang. Terima kasih banyak untuk kalian. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu detail ya, dari Arab Saudi versus Indonesia dulu, baru kita lompat ke Indonesia versus Irak yang menentukan akankah Indonesia lolos atau tidaknya di round 4 ini. Kenapa saya harus membahas ini? Karena kemarin juga banyak yang nonton dan alhamdulillah banyak pertanyaan-pertanyaan dan banyak yang akan bilang nih Indonesia kayaknya nggak lolos nih, gini-gini nih. Tapi kita tetap masih optimis, oke? Sebelum lanjut ke pembahasan pertama, silakan yang mau mau beli cemilan mungkin, atau mau bikin kopi, atau mau siapkan minum, silakan. Nah, saya minum dulu ya sebentar. Minum dulu. Udah siap nih saya nih. Udah siap nih, siap. Nah, ya, langsung ya kita bahas. Yang pertama di pertandingan Arab Saudi versus Indonesia, kita harus mengakui keunggulan timnas Arab Saudi dengan skor 3-2 gitu. Bukan berarti ya, saya bilang bukan berarti Indonesia itu tidak ada perlawanan gitu. Namun semua ini harus kita akui untuk seluruh masyarakat Indonesia bahwa timnas Arab itu menang 3-2. Ya, memang menang. Meskipun kita sempat unggul di menit-menit awal melalui Kevin Dix ya, dengan tendangan penalti yang sangat-sangat super dan luar biasa, tapi itu tidak bertahan lama. Ya Allah, gimana ya? Dan kita dibalas oleh pemain Arab Saudi yang langsung disematkan oleh Abu. Aduh, ini dia nih. Dan di selanjutnya terus kita dijebol hingga 3 kali, dan skor 3-1 menit sampai dengan 80 sekian kita mampu mencetak gol melalui titik penalti lagi, tapi sayang kita harus apa? Mengakui kekalahan di Jeddah, Arab Saudi. Ya, itulah. Ya, semoga ini menjadi evaluasi untuk menghadapi timnas Irak. Jadi cukup selesai sampai di sini. Jadi harus benar-benar menggunakan evaluasi yang benar-benar relevan untuk pertandingan berikutnya. Kenapa saya bilang gitu? Karena pertandingan berikutnya itu lawan Irak itu kita itu nggak pernah kalah. Nggak pernah menang. 5 kali pertemuan ke belakang itu kita tuh seringnya kalah gitu. Jadi ya, saya rasa kita harus mendoakan mendapatkan hasil yang terbaik untuk timnas Indonesia gitu. Nanti saya akan memberikan informasi kans untuk lolosnya minimal bagaimana, maksimal harus bagaimana gitu kan. Nah, sekarang saya akan memberikan informasi lagi yang mengenai terkait kemarin permainan timnas Indonesia. Kenapa sih harus seperti itu? Banyak banget kemarin yang masuk, alhamdulillah yang masuk ngobrol ke saya
terus ada yang mungkin DM yang udah tahu IG dan lain-lain. Jadi timnas Indonesia kalah nih, gini. Kemarin juga ada WA juga ke saya, kalau timnas Indonesia kok bisa kalah sih? Ya bisa, gitu kan. Pelatih Patrick Kluivert menggunakan formasi yang menurut saya cukup berani. Iya, cukup berani sih. Ya emang berani banget gitu kan. Yang menjadi sorotan ada tiga pilar menjadi sorotan. Yang mungkin yang pertama bek kanan kita. Tanpa mengurangi rasa hormat, ini adalah Sayuri. Terus pemain tengah kita Mark Locke, tanpa mengurangi rasa hormat lagi, sayap kita Beckham Putra. Tapi di media sosial itu banyak banget yang menyalahkan mereka bertiga gitu. Padahal nih ya, seharusnya kalau kita pun menyalahkan ya juru taktik. Kenapa? Karena kan juru taktik itu yang memberikan line up untuk dimainkannya gitu. Jadi siapa aja nih yang akan main gitu. Dan menurut apa ya, pandangan saya sih, mereka bertiga juga udah bermain semaksimal mungkin. Apa yang dia punya dia berikan untuk timnas Indonesia gitu. Walaupun kita sempat unggul, itu adalah menurut saya itu adalah yang sangat luar biasa. Kita bisa unggul pertama tuh padahal. Nah, kita udah, rakyat Indonesia juga udah mulai seneng gitu kan. Dalam arti seneng tuh kita udah punya pegangan itu 1 gol. Tapi ya cepet banget balasnya gitu. Ya Allah, cepet banget sih. Jadi pada akhirnya kita kalah tuh 3-2. Jujur ya, live ini saya sedih banget. Ngebahas timnas Indonesia tuh sedih gitu. Saya itu mengikuti timnas Indonesia dari timnas Indonesia zamannya sampai terpecah belah menjadi 2 timnas gitu. Saya tetap ikuti bahkan sampai sekarang. Yang dimana saya pikir kita akan masuk ke Piala Dunia loh sebentar lagi gitu. Mimpi itu kan masih terus ada ya. Kita tinggal ngikutin pertandingan satu kali lagi nih lawan Irak. 90 menit ke depan, akankah kita lolos, akankah enggak gitu. Sudden death di 90 menit terdepan nih udah. Kalau sudden death harusnya penalti, kita 90 menit ke depan. 180 menit yang kita punya kita sudah habiskan di 90 menit kemarin lawan Arab. Sekarang tinggal 90 menit lagi. Jadi kan untuk lolosnya itu kita bisa bergantung ke tim lain, ke negara ya, maaf ya, mungkin ya, negara lain. Bahkan hitung-hitungannya kita harus menyelesaikan gol juga. Ya, itu pun kita, sedih lah kalau kafe ini udah lolos. Saya akui timnas kemarin, ini menurut pandangan pribadi saya ya. Kalau mungkin kalian punya pendapat lain ya monggo gitu. Salah satunya kurangnya berkembangnya, maaf ya bentar ya. Kurang berkembangnya sayap kanan kita. Apa ini cukup kebetulan atau enggak, atau memang timnas Arab Saudi sudah mendikte permainan kita? Itu sayap kanan, bek kanan kita benar-benar diforsir itu, apalagi bek kanan ya. Jadi serangan tumpuan serangan dari Arab tuh ke bek kanan gitu. Bantu ya kalau kalian nonton sampai selesai ya, itu pasti tumpuannya seringnya ke kanan tuh. Nah, di lini tengah yang kurang berjalannya aliran bola juga gitu. Dan apa nggak tahu juga ya, kurang apa ya, kurang chemistry-nya lagi di tengah atau gimana, karena kehilangan bola di tengah juga. Perhatikan gol kedua juga pas lagi throw in lemparan ke dalam yang kita punya ya. Itu nggak tahu ya dibilang kesalahan atau gimana ya. Ya karena kan Roin itu pas buang bolanya balik tuh dalam, dapatlah orang dari Arab, passing gocek dikit, shoot, matiin pas juga udah berjibaku banget gitu kan.
Diforsirnya bek kanan ya luar biasa ya, banget diforsir gitu kan dari pihak lawan. Yang jadi catatan penting itu kemarin banyak pertanyaan di saya juga, Rizky Ridho nggak dibelah, saya mana tahu kan, ya kan yang punya semuanya kan pelatih gitu kan. Rizky Ridho yang nggak masuknya Evan Jenner itu main udah saya bahas. Kita pemotong gelandang bertahan yang sangat ngotot ya juga masih kurang kemarin. Ya intinya sih banyak evaluasi lah, semoga mudah-mudahan evaluasi yang diberikan nanti untuk ke lawan Irak bisa benar-benar menyiasati kemenangan untuk timnas Indonesia. Nah ini sudah cukup, stop, nggak boleh menyalahkan siapapun gitu oleh pihak manapun dan pemain dengan nama siapapun. Jadi kita tatap masa depan untuk, bukan masa depan lagi ya, jadi untuk Piala Dunia itu tinggal ini kan tanggal 10, tanggal 12 main 2 hari lagi, tatap yang 2 hari lagi ini untuk ke Piala Dunia 2026 lagi. Nah itulah baru yang masa depan kita gitu kan. Nah kalau untuk yang apa ya, yang di 12 ini, di tanggal 12 dini hari nanti, mau nggak mau kita harus berjibaku, benar-benar harus sudah fight ya untuk menghadapi Irak ini. Jujur aja, kalau kemarin saya ditanya di grup itu, dia bilang gini, ada tuh pertanyaan yang kemarin juga, Bang, kalau di grup ini menurut abang megang apa kans untuk yang lolos gede? Irak. Menurut saya Irak. Kenapa saya bilang Irak? Karena Irak itu tahun belakangan ini lagi bagus-bagus ya timnasnya gitu. Dan kebetulan lagi Irak ini kalau lawan Indonesia merepotkan dah. Susah kita menangnya. Tapi kalau lawan Arab alhamdulillah kita pernah menang gitu loh. Bahkan menangnya dalam waktu dekat kemarin kan gitu. Jadi acuan-acuan untuk yang pas lagi lawan Irak ini mau nggak mau harus dikeluarkan semua nih, entar nih taktik yang PSG Oliver punya, dan harus bagaimana nih supaya benar-benar kita mampu menghadapi Irak dengan baik gitu. Nah, matematikanya untuk timnas Indonesia agar bisa lolos nggak lolosnya nih ya. Jadi ini nih paling gak asik tuh kalau bergantung sama tim lain. Udah paling gak asik deh. Menurutku harapan sudah pupus, Bang. Ya Raka Saputra benar, tapi mudah-mudahan kita bisa masuk ke round 5. Kalau untuk lolos langsung agak berat. Dibilang gimana ya, ngomong dibilang berat karena kita harus menang luar biasa loh. 2-0. Gini, hitung-hitungannya ya, saya akan hitung-hitungannya ya, Mas Raka Saputra. Makasih banyak nih pertanyaannya. Betul. Seharusnya benar kalau jadi saya mau dibahas apa dulu, plus minusnya dulu ya. Kalau plus minus yang Indonesia plus lawan Arab kemarin, plusnya itu kita sebenarnya udah unggul di menit awal. Itu udah plus banget tuh Indonesia, beneran. Bener-bener udah apa ya? Udah bener-bener kita udah dapet tuh poin sebenarnya. Kalau kita udah golin di 1 nih kemarin di menit awal, itu tuh udah yang dongkrak semangat. Pokoknya kalau di kualifikasi Piala Dunia itu di Asia ya terutama ya, saya liatin kalau kita golin yang pertama tuh sebenarnya udah poin penting banget, tapi sayang kita cepet banget kejebolannya di situ dengan kesalahan yang kurang baiknya gitu. Kurang baiknya menang 2-0 lawan Irak, Arab kalah sama Irak. Siap. Siapa sini? Oh, Mas Gabin toh. Siap. Nah, jadi kalau kemarin plusnya itu ya, minusnya kita sering kejebolan tuh yang menurut saya bola-bola yang harusnya bisa kita atasi dengan jangan cara kontak fisik itu bisa loh kemarin, tapi ya itulah di sepak bola ya, nggak ngerti mau gimana lagi kita
kita sudah kalau proses sudah melewati proses harusnya, karena kita proses sudah terlalu jauh prosesnya gitu. Dan kemarin juga ada kabar yang mengejutkan, banyak di Instagram itu, di media sosial lah ya, tuh media luar biasa itu untuk timnas tuh. Jadi itu salah satunya itu ya, plus minusnya. Nah, minusnya lagi ya, saya juga nggak tahu, kalau ini menurut pandangan saya, kurangnya kecepatan untuk pergantian pemain kalau memang benar-benar itu sudah nggak efektif gitu ya. Jadi kurangnya kecepatan pergantian pemain ya. Udah gitu, kita udah nggak punya lagi deh tuh yang begitu-begitu. Jadi kalau kita udah jelas-jelas kita tuh nggak efektif ya. Ini kemarin ya, saya kan nonton tuh ya, saya liatin ya, itu tuh udah nggak efektif tuh. Maaf ya, kita udah gitu sering serang tuh di blok kanan gitu, dan kurangnya sayap kanan yang cover itu sedikit-dikit gitu. Aduh, nggak ngerti deh. Ya, semua ada plus minusnya antara STY dan Kulivert. Sekarang pokoknya intinya udah, kita tuh udah benar-benar menatap ke depan itu untuk lawan Irak itu gini. Bukan seharusnya, saya juga nggak ngerti ya. Rizky Ridho itu kan yang genting kayak gini kan harus si Rizky Ridho. Kita ya nggak tahu ya apakah memang format formasinya ya memang begitu. Aduh, ini banyak banget pertanyaannya kemarin mengenai Arab Saudi, dan ini bahkan yang WA teman-teman gitu ya. Kalau lawan Arab kemarin kita, ya benar sih dapat poin aja. Insya Allah belum selanjutnya ya udah pede banget gitu. Sekarang kita harus fight, bener-bener fight kayak lawan Irak gitu. Hitung-hitungan, oke. Area ini ada pembatasan nih. Oke. Nah, hitung-hitungan. Jadi hitung-hitungannya gini. Iya, hitung-hitungannya mengenai kita, kalau kita lolos round 4 dulu, oke. Jadi kalau lolos round 4, kalau yang mau catat nih, silakan ya. Jadi gini, Indonesia lawan Arab kita udah jelas nih kalah 3-2 kemarin. Kita kehilangan poin, jelas dong ya. Kehilangan poin jelas. Nah, kalau Indonesia lawan Irak kita menang 2-0, Irak menang lawan Arab 1-0, round 4 kita lolos. Kita sebagai juara grup. Karena kalau hitung-hitungan poin kita menang selisih gol 1 gitu. Selisih gol 1. Nah, catatan kedua, kalaupun kita mau round kelima ya, dengan catatan ya, semoga enggak Pak Dokter, mudah-mudahan enggak ya. Yuk kita dukung terus, jangan pesimis, kita dukung. Nah, untuk untuk masuk ke round 5, jadi gini, Indonesia lawan Arab kan jelas nih kita kalah 3-2 nih ya. Ini kita kalah nih 3-2. Nah, lalu kita Indo Arab tuh kita menang 1-0 nih. Nah, Irak satu sama nih ya kan, 1-1. Nah, round 4 kita lolos ke round 5, tapi ya bukan lolos langsung ke Piala Dunia, tapi round 5 gitu. Nah, selanjutnya kalau kita round nih Indonesia lawan Arab, terus Irak 1-1, Irak 2-0, Arab yang menang nih, minimal selisih 2 gol. Kita juga masuk round 5, tapi kita ngandelin tuh tim orang gitu loh, negara lain. Itu udah paling gak asik gitu loh, udah paling males saya tuh. Aduh, gak ngerti paling asik gitu. Baru kali ini lihat pelatih gak pernah pegang catatan sama papan formasi. Betul kan? Betul. Maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat, Alex Pastor, lihat, dia yang memberikan formasi. Misalkan kayak kalau pernah lihat sebelumnya ya,
kayak pergantian pemain. Dan padahal di kemarin kalau kalian nonton yang uji coba, padahal kan kalian lihat ya, kita di uji coba lawan China Taipei oke lah, karena maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat China Taipei, itu dia di bawahnya, di bawah kita menang. Tapi di saat kita lawan orang Arab, ya kan, Timur Tengah, skornya lihat gitu kan, 0-0, betapa agak sedikit sulitnya kan. Nah di situ kan harusnya kita jadi acuan, yang mana yang benar-benar harus tampil dan enggak, yang mana-mana yang harus fight dan enggak. Banyak catatan yang kemarin pertanyaan, yang terutama pertanyaan sih, Ole nggak main, kenapa bang? Lah kan kita nggak, saya nggak tahu ya. Kalau pengen saya kan, kalau line up-nya udah kayak kemarin aja, cuman ditambahin lah mungkin siapa gitu kan. Cuma satu cara Indo bisa main di Piala Dunia jadi tuan rumah. Amin, insya Allah jadi tuan rumah. Tapi itu harus beradu bener-bener apa ya, bukan beradu lagi, untuk amat tuan rumah lainnya gitu. Ya semoga kita bisa masuk. Besok kita lawan timnas Irak, kita bisa mendapatkan poin penuh, apalagi menang. Alhamdulillah ya Allah, menang gitu. Round 5 apakah kesempatan terakhir? Kalau dibilang kesempatan terakhir, ya ya mau nggak mau tuh harus menang. Kita kalau bisa janganlah gitu. Cuman kan ini di satu sisi kita ini apa ya, kita ini mengandalkan tim lain. Itu yang saya paling gak suka tuh dari dulu tuh. Timnas kalau udah mengandalkan, pokoknya kalau lolos gitu ya, adalah. Nah ini dia nih, emang bener sih, Eminelson sama Alijas emang tuh gila tuh pemain Irak asli. Jadi sejatinya saya alhamdulillah waktu itu, maaf ya, cerita sedikit, nonton lah waktu di GBK waktu itu kan. Kalau nggak salah yang di GBK deh, maaf ya, yang GBK bukan sih ya, yang kiper Hernando itu lawan Irak bukan sih? Saya lupa lagi, mohon maaf nih kalau saya salah. Gitu ya. Kalau saya sebagai pelatih, saya turunkan semua pemain Eropa sampai masuk Piala Dunia. Maaf ya harus putus tadi. Aduh lagi bahas ya. Maaf tadi yang banyak pertanyaan. Aduh maaf banget yang tadi nanya-nanya. Mudah-mudahan gabung lagi gitu. Bentar, dulu. Nah. Oke, kita lanjut ya. Nah, kans untuk lolos timnas Indonesia versus Irak itu ya nggak banyak sih, dikit, tapi ya nggak tutup kemungkinan insya Allah kita akan lolos. Mudah-mudahan round 5 lah gitu. Saya lagi cek dulu bentar. Mohon maaf ya tadi harus putus, jadi playoff ya, jadi bahasanya itu playoff sih, ya bener sih playoff. Oke. Mohon maaf sebelumnya tadi putus karena koneksinya. Nah kita lanjut lagi ya. Ya kita lanjut ke pembahasan mengenai timnas Indonesia versus Irak besok gitu. Banyak banget yang tadi bertanya, kans untuk lolosnya gimana bang? Kans untuk lolosnya masih ada, itu insya Allah masih ada. Ya meskipun tipis ya, bukan tipis banget sih, tapi segini, itu masih ada insya Allah. Tapi ya mudah-mudahan kedepannya untuk timnas Indonesia ini lawan Irak ini kita bisa memberikan yang luar biasa buat masyarakat Indonesia, bahkan kita bisa menang, amin. Jadi dari sekian komentar yang saya lihat di media sosial, ada yang menyalahkan tiga pemain. Tiga-tiganya, mohon maaf ya saya sebutin, di media tuh banyak banget yang ngapain sih begini. Padahal kan mereka juga sudah
kontribusi dalam arti bermain dengan mental yang sangat kuat. Dia benar-benar bermain dengan apa yang dia punya semaksimal mungkin. Ya, namanya pro dan kontra di rakyat Indonesia yang sangat banyak ini. Jadi okay, no problem, dan mudah-mudahan kedepannya bisa terbang tinggi timnas Indonesia. Salah satunya maaf ya Maklok, Sayuri, dan mohon maaf satu lagi Beckham Putra. Kalau dilihat dari segi, kalian lihat segi permainan itu kemarin yang dihabis itu di media, ya mudah-mudahan enggak kayak gitu lagi lah. Ya kita tetap dukung, biarpun bagaimanapun itu timnas Indonesia yang kita punya gitu. Di tanggal 12 ini 90 menit yang kita punya, semoga kita dapat maksimalkan dengan baik. Tim kepelatihan dari Patrick Kluivert mampu dengan baik juga memberikan hal yang baik juga dengan formasinya, dengan line up-nya, hingga pada akhirnya kita bisa mampu memberikan yang terbaik juga untuk melaju ke round 5 ya, bahkan bisa langsung. Tapi kalau langsung kita harus ngarepin golnya banyak gitu kan itu dia kopi gitulah. Nah ya sedih, dibilang sedih ya, sedih lah, sedih banget gitu. Kemarin harus kalah 3-2, mana coba. Ya lawan Irak ini nanti kalau sampai di tanggal 12 ini nggak sampai penuh, dalam arti penuh tuh golnya kita juga, apalagi kalau kejubulan pertama udah paling sulit tuh. Irak itu tim yang ya kalau lawan Indonesia saya liatin tuh kayak zamannya dulu, maaf ya, Thailand dulu susah banget kayak kita kalahin tuh. Irak tuh gitu tuh. Kalau Arab masih bisa kita ngalahin kemarin gitu kan, cuman sekarang agak susah gitu. Nah, di lanjutan kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini, di round 4 ini, kalau di formasi selanjutnya di line up yang nggak berubah, ya kita nggak tahu. Karena gini, saya sebutin ya, sekali lagi saya sebutkan ya, kita harus menang 2-0 lawan Irak, tapi Irak menang lawan Arab 1-0. Kalau enggak minimal seri lah gitu, kita lolos babak selanjutnya. Tapi ada tapinya. Itu kita tergantung tim lain lagi yang saya bilang. Terus kalau Indo lawan Arab, kemarin kita udah selesai, kita kalah 3-2. Arab lawan Irak 1-1, kita menang 1-0, kita lolos di round 5. Round 5 itu ya playoff lah jatuhnya, ya dibilang sudden death-nya itu. Terus kalau Irak lawan Indo 1-1, nah ternyata kita harus nunggu dari hasil Arab lagi dong. Arab harus menang 2-0, kan jauh banget. Tapi kalau kalian lihat kemarin pas nonton ya, ini kan pas nonton nih, kalian nonton ya, lah Indonesia lawan Arab. Nah kita kan nonton ya, Indonesia lawan Arab nih ya, ini Indonesia lawan Arab. Nah ternyata Indonesia ngejebolin kan ya. Kalau kemarin kalian nonton ya, kalian lihat dari pelatihnya Arab, santai banget ya, bangun senderan di bench begini doang nih, liatin terus gini. Santai banget ya, dia tahu cepet, dia mungkin tahu kali ya, udah langsung cepet golin gitu konspirasi nih. Sini itulah ya. Saya rasa kalau kita nggak bangkit, mau kapan gitu loh, mau proses lagi udah nggak bisa, prosesnya udah selesai menurut saya. Dari zamannya dulu saya ikutin ya, menurut ini yang udah dilihatnya permainan tuh enak banget di senior ya.
permainan dari ke kaki, wah asik banget. Semoga tanggal 12 kita punya kabar baik. Intinya itu gitu. Oke. Nah, berarti lawan Irak ini adalah satu-satunya pertandingan 90 menit yang mendebarkan menurut saya. Dalam arti mendebarkan itu gini, kita udah nggak ada kans lagi untuk menye-menye, kita udah nggak ada kans lagi yang begini begitu, nggak usah. Kalau bisa ayo kita golin, cepat-cepat kita golin lah gitu. Itu sih. Oke. Ya, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah bergabung, ya, sudah menonton, menyukai live saya, terutama nih Pak Binjas yang mau binjas, silakan. Ada. Ya, semoga tidak menjadi hal yang tidak baik gitu. Itu sih. Ya. Mohon maaf sebelumnya saya harus undur diri karena sebentar lagi asar. Jadi kita siap-siap asar dulu. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Terima kasih banyak yang sudah like, sudah menyukai video-video saya. Dan semoga kalian sehat walafiat dan selalu nonton live-nya saya, yang insya Allah saya akan live di siang hari. Oke, terima kasih banyak untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bos Kecil 14. Ciao. Nanti kita bahas lagi. Bye.